dari jurnal meeting kita pada hari ini? Ya, selamat pagi teman-teman ya. Walaupun sudah Semangat semangat siang, semangat. kita tetap semangat pagi. Iya. Halo Cienti. Ya, gimana Holan? Nah, Ci, saya mau nanya ya. Cici kan sekarang masih kerja sebagai karyawan kantor salah satu perusahaan swasta. Terus Cici saya lihat ini pencapaiannya juga luar biasa. Setiap tahun pasti mencapai trip ya, silver, sampai ada ini gelar MDRT juga ada. Nah, saya kepengen tahu, kita yang di sini juga kepengen tahu bagaimana Cienti itu bisa mengatur waktu. Gimana sih cara ngatur waktu untuk keluarga Cici, untuk bekerja juga ya di kantor. Kemudian masih ada waktu nih untuk membina dan mengembangkan tim. Padahal Cici kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu gimana cara bagi waktunya dalam satu hari 24 jam itu? Sharing dong ke kita, Ci. Iya, satu hari 24 jam. Holan juga punya waktu satu hari 24 jam. Iya, kita semua sama. Jadi Satu hari kita punya teman-teman, 24 jam. saya memulai ya, saya memulai hari saya itu dengan bangun pagi tentunya ya. Berangkat kerja itu start jam 7, terus pulang kerjanya sama jam 5 sore. Jadi gimana sela-sela waktunya itu saya pergunakan. Jadi ada harga yang harus saya bayar ya teman-teman. Mungkin jam-jam istirahat kantor teman-teman bisa nonton yang namanya film Korea gitu, drama Korea atau gimana gitu. Atau lihat Instastory orang lain, bisa komen segala macam, tapi waktu saya itu, yang saya pakai itu justru, menambah bank name ya, menjalin hubungan baik dengan calon nasabah saya ataupun nasabah-nasabah lama gitu. Nah, terus untuk, sepulang kerja, itu saya minimalkan waktu. Jadi kalau ada calon nasabah saya itu yang, bisa jumpanya pulang kerja gitu, ya saya jumpai sehabis pulang kerja. Jadi, nggak setiap minggu, nggak setiap malam sih saya lakukan itu. Jadi kalau ada janji temu yang tidak bisa saya, ganti di hari lain, saya akan langsung ambil hari itu juga gitu. Nah, untuk Sabtu juga begitu ya. Teman-teman mungkin, mikir, "Wah, ini udah punya penghasilan, sesekali boleh dong kita, nge-mall gitu, jalan-jalan." Justru Sabtu saya itu, saya ke kantor MMTC. Jadi teman-teman harusnya hari ini kita GMAT-nya itu di MMTC ya. Jadi itu jadwal tetap, saya ikut training. Kalau tidak ada halangan apapun juga, itu biasa juga saya pakai itu untuk ikut GMAT. Bahkan Rabu ada acara BOS, kita juga, ke kantor gitu. Nah, jadi Sabtu itu saya jarang bisa ngikut teman-teman yang lain itu hangout, nonton film lah, shopping lah gitu ya kan. Tapi harga saya itu ya saya harus belajar gitu setiap Sabtu. Nah, Minggunya juga begitu teman-teman. Jadi prioritas saya pertama itu kalau Minggu itu kita wajib beribadah, baik agama Kristen maupun agama Buddha saya percaya kita semua orang wajib beribadah. Beribadah, terus selesai beribadah gitu, jadi kita masih punya waktu luang, kita pergunakan waktu luang itu, kebetulan saya siap beribadah itu jam 11 gitu, jam 11 kan, belum belum waktunya makan siang, jadi, saya ke rumah calon nasabah saya dulu sampai jam 1 itu baru saya, bagikan waktu ke keluarga. Kalau anak saya mau ke mall gitu, mau makan di mana gitu, sehabis dari prospek itu baru kita lanjut untuk, family time gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa set waktu mana yang lebih penting gitu. Jadi gitu saja, Holland. Wah, hebat sekali ya. Ternyata memang benar-benar dimanfaatkan 24 jam ya. Dikurangi 8 jam tidur, Ya. beauty sleep. Kita harus harus cukup tidur ya. Kalau nggak cukup tidur, kalau saya nggak cukup tidur itu otak bisa hang. Jadi mending saya bangunnya telat daripada otak gua ngehang satu harian gitu ya. Oke. Iya. Nah, meskipun Cienti saat ini masih part time di Sequis ya, saya lihat hmm, selalu berprestasi ya, mulai dari ini silver, MDRT, pernah capai gold juga, Q Summit juga ini ke Hokkaido Q Summit 2 kali ya. Nah, ceritain ke kita dong, apa yang membuat Cienti selalu mencetak prestasi setiap tahunnya? Apa yang memotivasi Cienti? Motivasi saya itu waktu tahun 2016 ya kalau tidak salah itu ada
apa namanya itu, disuruh buat ya, impian kita dan goal kita apa gitu. Jadi saya pernah tulis di impian saya itu yang pertama saya pengen beli mobil sendiri, eee, ya seperti leader-leader saya juga gitu, saya pengennya beli mobil sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen punya penghasilan itu melampaui, batas penghasilan yang ada di kantor saya gitu, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu saya mau, jalan-jalan gratis. Saya mau jalan-jalan gratis. Jadi, saya setelah membuat goal saya itu, saya konsultasi juga dengan leader saya gitu. Jadi kalau saya mau capai ini, apa dulu yang mesti saya lakukan gitu kan. Mhm, Jadi mhm. saya, dirincikan 1 tahun itu 12 bulan, jadi itu per bulannya itu harus capai berapa gitu. Nah, jadi pertama kali di tahun 2016 saya ada buat goal dan impian saya itu saya capainya di tahun 2017. Jadi, tahun 2017 itu saya udah bisa beli mobil, terus jalan-jalan gratis dan income saya itu udah melampaui, pekerjaan saya yang ada di kantor gitu. Jadi, Wow. eee, Udah sampai jadi nih, saya Mas, Yami. ya oke, masih dengar ya suara saya ya, Holland ya? Masih, masih. Oke. Nah, Silakan lanjut. jadi ya, jadi saya, kenapa gitu, begitu gigih gitu. Saya kepengen juga menyekolahkan anak saya itu, sampai ke luar negeri, karena dia kan anak tunggal gitu. Jadi dia selalu bertanya, "Mami nanti kalau saya besar itu, saya mau sekolahnya di Amerika," katanya gitu ya kan. Karena Mhm. dia lihat, film-film mungkin ya, dia menceritakan ada sekolah di luar negeri gitu. Jadi saya bercita-cita, berangan-angan kalau pendidikan anak saya itu, harus cukup nantinya buat dia gitu. Jadi saya udah hitung sekarang usianya udah sekian tahun, wah sisa waktu saya itu nggak banyak untuk, menabung buat dia gitu. Jadi saya ya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya, begitu Hmm. Holland. Jadi apa yang memotivasi Cienti ini bertahan sampai sekarang loh? Karena masih mau kerja kantoran, ya kan? Juga masih berjuang di Sekwis. Apa yang membuat Cienti bertahan? Iya. Apa yang membuat saya bertahan? Saya pernah ditanya sama nasabah saya gitu, "Anak cuman satu, suami kerja, kamu juga kerja, kamu bahkan double job ya kan, job di kantoran juga di Sekwis, cari uang begitu banyak buat apa?" Gitu. Di komen juga sama nasabah saya. Jadi, saya memang berencana untuk resign setelah pandemi corona selesai ini, untuk full time, dan kenapa saya terus bertahan di Sekwis, saya punya, apa ya, melihat kesehari-harian saya gitu. Profesi seorang agen asuransi ini mungkin tidak selalu ada di saat teman-teman, teman baik, saudara itu lagi bahagia, tapi seorang profesi agen asuransi itu, merupakan teman duka, teman di saat mereka kesusahan, teman di saat mereka butuh bantuan. Jadi profesi ini merupakan jembatan kita ya untuk berbuat baik dan menolong sesama kita ya. Jadi ini satu profesi yang sangat mulia menurut saya. Jadi saya terus tekuni profesi ini, sampai hari ini, Holland. Bagus sekali ya, luar biasa. Iya. Nah, kemarin Cienti itu mau capai trip Quilin, itu kurang berapa ratus juta sih? Itu per awal April ya, sebagai agent itu saya kurangnya lebih kurang 82, terus Hmm, sebagai leader itu saya kurangnya hampir 200 juta. hampir 200 Jadi juta ya. ya Terus hampir 200 bagaimana? juta FYCP. Oh, FYCP, iya betul sekali karena kita Iya mau ke Quilin itu harus FYCP ya. Nah, terus iya bagaimana benar. Cienti bisa akhirnya capai Quilin? Padahal kekurangan FYCP ini sangat besar loh, iya kan? Nah, ceritain dulu ke Iya kita bagaimana bisa capai ini. Ini luar biasa sekali closing di tanggal 30 ya, Cia? iya benar, closing di tanggal Ceritain dulu nih 30. seru banget. Saya suka cerita yang seperti Iya. ini. Jadi, saya mengulangi hal yang sama di akhir Desember 2018 ya, di mana tanggal 30 Desember itu saya juga closing 109 juta sampai jam 11 malam deal dengan nasabah saya gitu. Jadi saya closing untuk yang kali ini juga sama ya,
109 atas nama agent saya. Nah, jadi pada awal April itu saya kejar dulu kekurangan atas suami saya 82, terus bantu beberapa agent saya gitu ya kan. Sampai di tanggal 27 itu angka saya baru mencapai 120-an. Jadi saya masih kurang 82 juta, 88 lah, sekitar 88. Nah, jadi waktu tanggal 30 itu, saya melihat grup leader yang diposting sama di RPP kita, bahwasanya Ko Alung itu capai double guilin. Congratulations gitu ya kan. Jadi saya pagi-pagi udah chatting Ko Alung, "Kok kamu capainya as leader atau SIC ya kan?" Jadi dia bilang as leader juga, double. Waduh, Ko Alung udah capai nih, gua belum ya kan, sudah tanggal 30, sisa waktunya cuma 1 hari aja. Saya juga bingung ini, terus di RPP kita juga ada chatting saya, memberikan semangat gitu ya kan. Oke, saya pikir, apa yang mau saya lakukan ini sudah tanggal 30. Saat itu saya WFH ya, work from home, lagi buka komputer kerja, lagi mikir mau gimana selesaikan masalah ini, kekurangan saya gitu. Ya, jadi, saya lagi buka lagu gereja juga di rumah ya kan, sambil dengar, saya, chatting salah satu, nasabah royal dari agent saya kepikir bahwasanya beliau itu, di tanggal 27 itu pernah menanyakan kepada agent saya gitu. Dia menanyakan soal tahapan. Nah, sepertinya ada kode-kode mau beli, tahapan lagi gitu ya kan. Nah, jadi saya putuskan membuat rekapan rekapan, polis nasabah ini plus tahapannya. Jadi saya rincikan tahapannya itu, kebetulan selesainya itu di usia 58 yang paling banyak. Terus yang sedikit itu memang sampai usia, sampai dia meninggal pun masih turun gitu. Tapi itu sangat sedikit menurut saya dan pasti sedikit juga buat dia ya kan. Nah jadi saya sampaikan ke calon nasabah itu via chatting, saya katakan, "Ci, saya mau kirim ini, data rekapan tahapan Cici plus detail polis Cici selama di Sekwis," gitu. Dia bilang, "Kirim WhatsApp saja." Ya udah saya buatkan, buat pertama kali itu tidak ter-save ya, komputernya langsung hang. Aduh, saya mesti buat lagi, ngulang lagi dari awal ya kan. Wah, ini pertanda nggak bagus juga menurut saya ya, gimana ya, terpaksa saya buat ulang lagi. Buat ulang lagi, saya kirim, itu sebelum jam 12 saya udah kirim. Nah, saya katakan ke dia, "Ci, kenapa kita harus nawarkan nilai?" Katanya, "Nggak usah lagi, Yen, polis saya itu udah banyak, premi yang mau saya bayar itu udah banyak," katanya. Nah, saya nggak putus asa ya, wah dia udah nolak saya ini ya kan. Jadi saya sampaikan lagi, "Cici lihat dulu, kenapa saya nawarin lagi produk retirement buat Cici," gitu. Saya punya alasannya gitu. Why-nya itu besar, jadi Cici harus lihat dulu. Oke, dia lihat kan, dia calling saya jelaskan dia sampai calling saya, karena saya takut mengganggu pekerjaan dia ya kan. Jadi dia calling saya, langsung saya jawab, putus-putus. Saya langsung matikan, saya telepon lah pakai telepon biasa. Dia teleponnya via WhatsApp. Saya telepon biasa, saya jelaskan, "Ci, kenapa Cici harus beli retirement lagi dan ngambil di Sekwis gitu?" Karena Cici itu yang pertama, Cici bukan seorang pembisnis dan uang Cici itu memang mau Cici pakai untuk masa pensiun Cici. Nah, karena kita tahu Cicinya ini adalah seorang kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi harus menanggung begitu banyak keluarga. Nah, selain itu Cici juga pasti mikir untuk menyisihkan sedikit untuk keluarga Cici. Nah, saya ini kenapa tawarin retirement? Karena di saat usia 58 Cici sudah tidak menerima tahapan yang begitu besar. Stop di usia 58. Nah, teman-teman harus ingat lihat kembali KTP calon nasabah teman-teman. Jadi dari KTP calon nasabah itu ada tanggal, bulan, itu bisa, kalau melewati 6 bulan kan lewat sehari saja itu usianya sudah bertambah, otomatis premi juga akan bertambah. Nah, sebelum tanggal 21 Mei ini, usia Cici itu masih 49. Cici kalau ngambilnya di tanggal 22 Mei, usia Cici sudah 50 tahun. Nah, jadi saya katakan kepada, calon nasabah ini, katakan saya gini, saya jujur katakan kepada Ci, sebenarnya April ini saya kurang
angka 50 juta, teman-teman. Saya kurang angka ini, dan saya sangat berharap Cici mempertimbangkan produk yang saya tawarkan. Saya katakan seperti itu. Jadi, dia bilang, "Oke, saya lihat dulu. Coba kirim proposal yang 50 juta," katanya. Oke, saya kirimkan 50 juta. Lah setelah jam 2.30, saya sebelumnya sudah pernah kirim satu proposal itu yang 209 juta. Dia bandingkan lagi, "Kok kenapa ya yang 209 juta itu lebih murah," katanya Holland. Saya sampaikan, "Iya benar Cici, harusnya Cici ngambil yang 209 juta, bukan yang 50 juta ini." Gitu. Jadilah dia bilang, "Kok tambah mahal yang 50 juta," gitu. "Coba lalu buatkan lagi yang lebih tinggi," katanya. Oh, berarti ada sinyal ya kan? Lebih Mm-mm. tinggi. Oke, saya bilang, "Cilu coba lihat yang setengahnya ini." Saya kasih yang 109 juta. Saya kirim yang 109 juta, terus saya sampaikan ke dia, "Cici nanti info ke saya, lihatnya jangan lama-lama," gitu. Jadi Dikasih dia deadline ketawa, gitu ya. dikasih deadline. Saya kasih dia deadline, eee, dia bilang, "Oke, nanti saya lihat dulu," katanya gitu. Oke, jadi setelah dilihat teman-teman ingat ya, kita itu, join di bisnis asuransi itu kan kita punya leader. Kita selalu konsultasikanlah hal apapun itu kepada leader kita. Jadi saya banyak menyusahkan leader saya VTO juga. Jadi saya kalau ada apa-apa, saya sampaikan ke dia, unek-unek saya semua sampaikan ke dia, "Viti begini begini begini, gimana gini 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 gini." Saya sampaikan ke beliau. Jadi saya minta, bantuannya juga, saya sampaikan, "Fit, coba kamu say hello dulu dengan calon nasabah ini." Karena kita selalu bersama-sama gitu, bersama-sama dengan calon nasabah ini ke mana-mana gitu, makan bareng. Jadi, kita sudah saling kenal gitu. Jadi Udah terakhir, seperti teman lah ya, teman, sahabat jadi gitu ya. seperti man. Ya, jadi 5.30 itu nasabahnya baru telepon saya. Tanya lagi produk yang saya tawarkan itu, gitu. "Apa benefit-nya?" Saya bilang, "Ci, kelebihan retirement ini, Cici udah terima uang pensiun, itu proteksi jiwanya itu tetap jalan. Jadi Cici udah ngambil modal, ibarat Cici buka toko, tokonya itu modalnya udah Cici udah ambil balik gitu, tapi masih ada yang Cici, tinggalkan untuk keluarga, luar biasa produk ini." Saya sampai begitu kan, dia bilang, "Okelah," gitu. "Kenapa kamu gitu ngebet ya?" katanya, "Harus di April ini juga, tanggal 30," katanya. Gitu. Jadi ya saya katakan, "Ya saya memang ada kekurangan dan yang mau saya capai ini di bulan April sih," katanya gitu. Saya sampaikan, katanya, "Okelah, saya ngambil yang 109 juta." Nah, jadi teman-teman ini salah satu yang, kenapa saya buat quotes itu ya, segala peluang itu diambil, terus berusaha dan itu, lakukan bagianmu dan sisanya itu dilakukan oleh bagian Tuhan. Jadi saya tetap berusaha, sampai garis akhir ya, jika memang Tuhan tidak berkehendak, ya saya tidak bisa mencapai trip ini gitu. Jadi, tidak ada usaha yang sia-sia ya teman-teman ya. Jadi kita layak mencobanya gitu. Karena sudah tanggal 30 nggak bisa ke mana-mana, pandemi corona, di rumah saja, kenapa nggak lewat chatting, nggak lewat telepon gitu. Toh kalau kita nggak ngambil kesempatan ini pasti diambil oleh orang lain gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba. Iya, luar biasa sekali. Ya. Sangat menginspirasi ya. Ternyata perjuangannya sampai malam, ya, sampai malam. Tapi gol juga Iya 109 juta rupiah ya. Luar iya, biasa. Dan itu nggak dapat melampaui. royalty kode loh. Retirement tuh nggak dapat royalty kode teman-teman. Nggak dapat Iya, royalty kode royalty produk code lain tidak ya. ada, Tapi nasabahnya benar. mau, ya. Ternyata memang kita harus berusaha, ya. Sisanya biarkanlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Oke, Iya, thank you ya Cienti ya. Luar biasa thank sekali. you, Wah, capai semoga Quilin selamat ya, sharing-nya udah capai Quilin. iya Perjuangan nggak sia-sia, udah bisa makan enak, tidur enak gitu ya. iya. Sudah kebayang ini, sama Ko Alung ini, wah dia bawa pasangan, saya juga bawa pasangan gitu, Pak Alung ya. Cie, ngeri nih. Jalan-jalan bareng ke Quilin ya. Iya, Wah, luar benar. biasa sekali. Thank you Cienti. Oke, Oke, thank you. oke ya. Nah, teman-teman, setelah testimoni dari Cienti tadi, semoga menginspirasi teman-teman bahwasanya perjuangan itu tidaklah sia-sia ya, kita harus tetap berjuang. Jadi kalau kita udah capai suatu prestasi, suatu penghargaan, target yang kita inginkan, bahagianya luar biasa. Kalau Anda belum pernah merasakan, Anda harus benar-benar berjuang, full tit,
all out. Kerahkan semua kemampuan Anda gitu ya. Kalau Anda punya pasukan 100.000, kerahkan semua ke lapangan gitu. Jadi kerahkan seluruh tenaga Anda untuk berhasil mencapai impian teman-teman masing-masing. Saya tidak tahu apa impian teman-teman, tapi satu hal yang pasti, impian itu perlu diperjuangkan. Sedangkan kalian mau pacaran saja, Anda pasti perjuangkan itu cewek gitu kan. Anda kejar sampai kemanapun gitu, supaya jadi milik Anda. Jadi kalau yang apalagi untuk bisnis ya, urusan cuan, ini tidak boleh terlewatkan. Ya, CNT kalau bisa, kita juga bisa dong. CNT bisa, kita pasti bisa. Setuju ya teman-teman? Nah, next kita mau belajar dulu dengan satu trainer yang sangat luar biasa sekali ya, yaitu Pak DRVP Huibing. Halo Pak Huibing. Halo Holland. Ya, silakan saya stop share dulu. Ya, oke. Makasih Holland. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Semangat, semangat. Semangat. Teman-teman semua atas kehadirannya di acara GM kita. Hari ini, teman-teman, kita akan belajar teknik-teknik dan cara-cara yang sebenarnya sangat umum sekali yang digunakan oleh para setiap tenaga penjual di saat ini, sehingga mereka bisa terus mencetak prestasi demi prestasi. Jadi hari ini kita akan berbicara successful selling during pandemic. Tadi kita sudah mendengarkan testimoni yang luar biasa dari salah satu narasumber kita, yaitu CNT, bagaimana dia akhirnya bisa mencapai target yang begitu luar biasa dan bisa memenangkan trip ke Guilin, bukan hanya bersama suaminya, tetapi dirinya juga ikut serta. Saat-saat di mana semua orang itu sudah menyerah, ternyata di saat-saat seperti itu, CNT masih punya jiwa perjuangan yang tidak ada habis-habisnya, pantang menyerah. Is not final. Sebelum sampai final, maka segala sesuatu itu masih ada kemungkinannya. Keberhasilan masih ada. Jadi hari ini kita akan sharing bagaimana consistent sharing creates top selling. Selalu berbagi secara konsisten itu akan menciptakan penjualan yang luar biasa. Nah, rekan-rekan, saya sampaikan kembali lagi bahwa sales is not about selling. Penjualan itu tidak hanya semata-mata mengenai apa yang kita jual, tetapi penjualan itu adalah bagaimana kita bisa berbagi baik informasi maupun hal-hal lainnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selling is about sharing. Sharing is caring. Jadi sesungguhnya ketika kita berbagi, maka kita lagi menunjukkan kepedulian kita, kita lagi menunjukkan perhatian kita lagi memberikan apa yang kita miliki, sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Tetapi teman-teman tentu saja harus ingat, sebelum sharing itu kita harus saring. Itu sebabnya kita perlu belajar. Nah, mengapa sharing? Karena sharing adalah bentuk caring yang sangat baik sekali. Kita pernah mendengar bagaimana orang berada dalam kesusahan, lalu dia ketemu dengan temannya bercerita lagi bagaimana hidupnya berubah seperti cerita CNT itu. Kalau kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lagi kondisinya lagi down, lagi depresi, lagi stres, tidak menjual sama sekali, malah komisinya mau kena freeze lagi, malah lagi cerita, kok ada aturan freeze yang saya tidak tahu. Nah, teman-teman sasa seperti itu akan sangat menguatkan mereka. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita peduli dengan mereka, sehingga kita sama-sama bisa saling berbagi, kita sama-sama saling mengasah, mengasihi, mengasuh,
dan tujuan utamanya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, demi keluarga tercinta kita. Jadi kita sharing itu untuk memberikan informasi yang tepat, berdiskusi lebih lanjut, membangun hubungan yang lebih erat, dan kita tahu customer kita itu sifat karakternya seperti apa. Caring adalah kekuatan. Saya gak bahas ini, tapi ada kalimat di bawahnya yang bagus sekali adalah ketika Anda care kepada orang lain, maka Anda akan belajar mengenali siapa diri Anda sesungguhnya. Selain Anda bisa memahami orang lain. Nah, orang-orang yang bisa berbagi itu adalah orang-orang yang sukses dan hidupnya lebih berbahagia. Itu sebabnya pepatah Chinese kuno mengatakan bahwa 舍比受更快乐更有福. Jadi mereka yang suka caring dengan orang lain itu, mereka kuat secara mental. Dan mereka itu hidupnya lebih berbahagia, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih beruntung. Jadi di saat pandemi seperti ini, kita harus melakukan suatu tindakan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan lebih mempedulikan orang lain. Nah, kita ada mengadakan baksos. Lalu kita banyak melakukan hal-hal baik di saat-saat seperti ini. Sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mempromosikan diri kita juga dan kita melakukan selling. Nah, teman-teman, selling a feeling rather than product. Jadi ketika kita menjual, yang harus kita bangkitkan itu adalah bukan pengetahuan nasabah tentang produk kita. Memang benefit fitur produk kita itu penting bagi nasabah. Tapi yang pertama perlu adalah kita bagaimana membangkitkan nasabah itu secara emosional. Ingat, orang membeli karena dorongan emosi lebih besar daripada dia benar-benar mengetahui manfaat daripada produk ini. Anda bisa lihat saat ini orang membeli karena apa? Karena ada chatting bahwa obat Chinese kuno ini luar biasa sekali, bisa mengobati dan mencegah. Sudah ada yang sembuh, berbondong-bondong orang pergi ke sana beli, di sebelahnya orang lain ada beli lagi yang lain, dia tanya ini untuk apa? Ini bisa mencegah, langsung beli juga. Jadi orang itu membeli cenderung karena emosi. Apalagi ibu-ibu pada masa-masa normal, begitu ke market, lihat ada tulisan sale, yang dipikirkan adalah sale-nya, bukan benefit dari barang yang dia beli. Jadi, kalau kita bisa secara emosional menyentuh sisi kepribadian dari calon nasabah-nasabah kita, maka dorongan emosi itu akan menciptakan pengalaman bagi nasabah, sehingga mereka akhirnya akan membantu kita untuk menaikkan bisnis kita, mengembangkan bisnis kita. Dan kalau kita dengan prinsipnya itu adalah berbagi, maka kita tidak pernah akan merasa stuck, merasa depresi, merasa stres. Lalu kita tidak akan merasa bahwa, aduh, kok seperti ini nasib dari seorang agen asuransi jiwa. Kita tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena kita mulai mengenal konsep selling with heart, selling with empathy. Kita sudah mulai menjalankan prinsip berjualan dengan memakai hati, dengan memakai empati kita. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, maka orang-orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, mereka itu akan menilai kita sebagai orang yang accountable, yang diperhitungkan, dan mereka akan mempercayakan pembelian polis asuransinya kepada kita. So, kita mulai teman-teman berhenti berjualan what, tapi mulai dari why-nya. Jadi apa yang kita ceritakan sebenarnya itu akan jauh lebih penting daripada apa yang kita jual. Tadi kita melihat bahwa
Yenti menjelaskan kepada nasabah dengan bedah seluruh polis yang dimiliki oleh nasabahnya, lalu dia menyentuh sisi emosional nasabahnya itu, bagaimana dengan nasib pensiunnya nanti. Padahal di usia 58 nantinya, yang dia terima itu sedikit sekali. Jadi apa yang kita ceritakan sehingga bisa membangkitkan emosi, menggugah perasaan dari nasabah itu jauh lebih penting daripada apa yang kita jual. Sampai Holland bilang, dia jual itu produk retirement loh. Nggak ada diskon, yang jual diskon aja katanya nggak laku. Ini dia jual produk yang ada diskon, nggak ada 25%, nggak ada 15%. Tapi kok bisa laku? Karena Yenti menggunakan teknik yang namanya teknik bercerita, teman-teman. Jadi teknik bercerita ini penting sekali. Bisnis asuransi sebenar-benarnya adalah bisnis bagaimana kita bercerita kepada setiap orang sehingga setiap orang memahami manfaat asuransi itu seperti apa. People don't care how much you know until they know how much you care. Jadi orang tidak peduli betapa hebatnya Anda, betapa tingginya pengetahuan Anda, sampai mereka mengetahui berapa besar perhatian Anda terhadap mereka. Nah, jadi perhatian itu jauh lebih penting, itu ada prioritas di awal daripada ketika kita menawarkan produk duluan. Jadi jangan kita mulai dengan produk detail, tetapi ceritakan seperti cara Yenti tadi, bagaimana produk itu akan berpengaruh pada perubahan hidupnya di masa depan. Jadi people care about themselves. Orang-orang itu cenderung dia adalah egois. Saya egois, Anda egois, nasabah egois, orang-orang egois. Mereka lebih peduli kepada diri mereka. Mereka lebih peduli kepada harapan mereka, impian mereka, kualitas dari kehidupan mereka. Jadi, makanya mereka itu kadangkala menolak kita. Tapi ketika kita memahami hal seperti itu, maka kita akan bisa bercerita bagaimana caranya sehingga menarik perhatian mereka, kemudian meningkatkan taraf kehidupan mereka nantinya. Satu poin yang diingat adalah teman-teman learn to talk less, listen more. Mulai dengan ngomong yang lebih sedikit, tetapi kita itu mulainya adalah dengan belajar mendengarkan. Nah, jadi hari ini saya akan sharing 7 steps to increase productivity during pandemic. Tadi Yenti sudah membuktikan kepada kita, malah saya lihat laporan produksinya dari Januari, Februari, Maret, itu April adalah yang paling luar biasa dari penjualan Yenti. Teman-teman, orang mengatakan susahlah, sulitlah, nasabah tidak mau diketemuilah, saya ditolak di mana-mana, maka kita harus lakukan evaluasi. Kalau ada seorang Yenti yang membuktikan kepada kita bahwa di suasana seperti ini, mereka bisa mencetak prestasi luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita belajar 7 langkah bagaimana meningkatkan produktivitas selama pandemi ini, sehingga 7 langkah ini bisa kita gunakan untuk memenangkan penjualan secara online. Nah, langkah pertama, start from self-branding. Jangan pernah takut bercerita bahwa Anda adalah agen asuransi, teman-teman. Ketika Anda takut bercerita bahwa Anda adalah seorang agen asuransi, maka ketakutan Anda itu akan menciptakan aura, teman-teman. Aura itu adalah aura-aura yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kadangkala kita tidak berbicara dengan orang lain, kita hanya by chat saja. Tetapi dari chat saja, orang bisa merasakan aura kita.
Jadi teman-teman, percayai bahwa bisnis Anda saat ini adalah bisnis yang tepat. Kalau ada orang bertanya, kamu agen asuransi jiwa ya? Kamu agen sekis? Saya sambilan aja sih. Teman-teman, itu akan membunuh bisnis Anda secara perlahan-lahan. Itu tandanya Anda tidak percaya dengan bisnis Anda sekarang ini. Kalau Anda tidak percaya pada bisnis Anda, bagaimana Anda berharap orang lain bisa percaya dengan bisnis Anda? So, mulai start from self-branding. Branding diri Anda. Saya adalah seorang agen asuransi yang profesional. Saya adalah seorang agen asuransi yang selalu belajar. Saya adalah seorang agen asuransi yang melayani dengan sepenuh hati, teman-teman. Aktifkan semua platform komunikasi online yang Anda miliki. Anda punya Twitter, Anda aktifkan Twitter. Anda punya Facebook, aktifkan Facebook. Anda punya pokoknya apapun platform komunikasi yang ada, segera aktifkan. Branding diri Anda, update kegiatan positif Anda, update status Anda, update info mengenai asuransi. Dan teman-teman, pastikan semua info update Anda itu adalah hal yang positif, benar, dan bermanfaat. Jangan Anda berkeluh kesah di sosmed, susahnya hidup ini. Jangan teman-teman. Begitu Anda mengeluh, yang terjadi adalah Anda menarik hal-hal yang buruk kepada diri Anda. Memang sih ada testimoni orang yang berhasil dengan mengeluh. Tetapi teman-teman, dia itu adalah orang yang sudah profesional. Apa yang dia lakukan? Dia sengaja chat kepada temannya yang sangat positif sekali. Jadi dia chat, susah kali aku hari ini. Teman-teman, temannya yang tidak pernah mau membalas chat dia, asal dia broadcast, asal dia melakukan sesuatu, sharing info, gak pernah komentar. Hari itu temannya komentar, teman-teman. Dan dari sana dia kembali menjalin hubungan. Bahkan saya pernah dapatkan satu testimoni, orang yang mengeluh seperti itu ternyata berhasil closing. Dia bilang susah. Nah teman-teman, tapi yang seperti ini tidak kita tiru. Anda boleh lakukan ketika Anda sudah profesional. Anda sudah sangat positif. Anda punya karakter mindset yang optimis, teman-teman. Jadi tetap mulai lakukan dengan branding diri yang positif terlebih dahulu. Nah, ini ada banyak sekali contoh yang saya ambil itu dari Instagram MDRT Sequis. Jadi teman-teman itu banyak sekali Anda bisa ambil contoh ini promo asuransi kesehatan. Premi polis asuransi mulai 50.000, lebih mahal mana? Biaya rumah sakit sama premi polis asuransi. Wah, rupanya biaya COVID-19 itu sampai 502 juta. Bahkan ada yang post 2 miliar. Jadi ini adalah beberapa info yang bisa teman-teman lakukan selama masa promosi ini. Nah, ada contoh kedua, promo asuransi pendidikan. Nah, saya gak bahas ini karena kita gak belajar ini, teman-teman. Tapi ini bisa teman-teman lakukan. Kayak bertanya, apakah Papa sudah mempersiapkan yang terbaik untuk saya? Orang yang ngintip di status Anda, media sosial Anda, dia akan bertanya, iya ya, saya sudah mempersiapkan yang terbaik belum untuk anak saya? Jadi teman-teman ini bagus sekali. Teman-teman bisa kutip dari mana? Ini ada promo tentang fakta asuransi. Siapakah orang yang Anda cintai? Asuransi dibeli karena ada orang yang Anda cintai. Tidak usah beli asuransi, malah seperti itu. Jadi teman-teman ini ada berbagai teknik yang bisa kita pelajari saat ini, termasuk kabar baik dari Sequis. Nah teman-teman, ini bisa teman-teman dapatkan bila teman-teman selalu mengikuti training, update informasi terbaru. Nah saya lanjut ke poin nomor 2.
Setelah Anda branding diri Anda, sehingga self-belief Anda, tingkat kepercayaan diri Anda itu meningkat, maka mulailah contact all people you know. Ketika saya GM dengan beberapa region yang lain, mereka bertanya kepada saya, apakah 20 point yang dijalankan oleh Mercy itu sampai begitu bagusnya sehingga menghasilkan? Saya bilang, kalau seluruh agent yang ada di Mercy dan seluruh leadernya setiap hari 20 poin, 20 poin. Kalau gak 20 poin gak tidur, wah, saya yakin dan percaya teman-teman semua, hari ini teman-teman disuruh tidur pun nggak mau tidur. Kenapa? Karena panennya datang terus. Jadi yang terjadi adalah teman-teman, kita tahu bahwa bisnis ini luar biasa, bisnis ini bagus. Tapi kadang-kala kita tidak mau menjalankan sistem. We don't want to follow the system. We know the direction. Kita mengetahui apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak mau mengikuti arahan itu. Ada orang kasih kita saran, tapi kita langsung berkeluh kesah. Aduh, saya nggak bisa closing. Aduh, nasabah saya itu malah mengeluh. Nasabah saya malah mau cuti premi. Yang dilihat cuma 1-2 nasabahnya. Tidak dia lihat kontak nomor telepon yang ada di handphone dia. Padahal kontak nomor telepon yang ada di handphone dia itu ratusan bahkan sampai ribuan. Yang mengeluh satu orang, dia ceritakan yang mengeluh itu. Jadi fokusnya salah teman-teman. Fokus kepada apa yang menjadi peluang bisnis kita. Nah, jadi teman-teman mulai menghubungi satu persatu orang yang Anda kenal. Hubungi semua nomor kontak telepon yang ada di gadget Anda, minimal 20 orang per hari. Nah, Anda mau chat, mau telepon, mau video call, mau sesekali dengan broadcast, ya is okay lah. Yang penting mulai dulu kontak seluruh orang yang Anda kenal. Nah, tipsnya adalah teman-teman, bila ada yang view status Anda, intip story Anda, ada yang like ataupun komen, maka segera kontak mereka. Contoh, saya tahu ini si Hollandiana ada view gambar saya, story saya ini. Langsung saya japri dia, karena dia lagi on kan? Makanya dia bisa lihat, benar nggak? Nah, langsung kita japri dia. Ci, apa kabar? Saya lihat tadi Cici view status saya ya. Tadi ada lihat story saya, Ci ada komen ya. Terima kasih ya Ci. Mulai sesuatu teman-teman, kontak mereka. Baru sapa, apa kabar? Kemudian tanyakan bagaimana bisnis mereka, bagaimana keluarga mereka. Ini sangat penting sekali. Nah, langkah ketiga adalah classify them according to financial status. Jadi kita mulai klasifikasikan mereka. Setelah kita kontak dengan mereka, maka kita akan tahu bagaimana akhirnya. Jadi teman-teman, itu penting sekali. Kenapa? Kenapa ketika kita sudah klasifikasi mereka berdasarkan financial status, nah saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kelas bawah, kedua kelas menengah, ketiga kelas atas. Kenapa? Karena kalau kita bagi-bagi, baru kita tahu mereka itu cocoknya kita tawarin dengan produk apa nantinya. Cocoknya kita sharing dengan dia mengenai hal apa. Nggak mungkin kan kita cerita tentang orang level atas yang dia beli BMW, lalu kita cerita dengan level bawah, yuk beli BMW lah. Kan nggak mungkin teman-teman. Jadi bagi kelas-kelasnya dulu sehingga kita tahu ketika kita mau sharing dengan mereka bagaimana. Nah, ini ada contoh orang keberatan. Mailaci baru masuk, ku bilang tar COVID berlalu biar baru masuk. Wajib saya itu tidak ada pemasukan. Semua dikurangi, bentar lagi pun mau dirumahkan kalau BOC. Jadi teman-teman, orang-orang yang menjual seperti ini, kita sebenarnya sudah bisa tahu dia berada di kelas mana, teman-teman. Dari apa? Dari contoh proposal yang kita ajukan. Jadi teman-teman nggak perlu patah semangat, terus belajar. Pastikan semua info up to date, pengalaman, baik keberatan dan nasabah itu Anda sharing di grup. Yang keempat adalah build engagement to create solid bond relation.
Jadi mulailah membangun kedekatan sehingga kita memiliki ikatan relasi yang kuat, teman-teman. Kenapa? Karena dalam online selling itu sangat tidak dianjurkan kita langsung melakukan hard selling, langsung tembak ceritanya. Beli ya, nah, lain dengan ketika kita ketemu langsung. Pada online selling itu lebih diharapkan kita berjualan dulu dengan menggunakan soft selling. Jadi soft selling itu mulainya adalah bangun dulu kedekatan, cari sebanyak mungkin data ataupun fakta mengenai diri mereka dan keluarganya, itu tentu saja melalui komunikasi dua arah, teman-teman. Jadi pada saat chat itu jangan hanya satu arah saja. Dari kita bertanya terus, bagaimana bisnisnya kok, bagaimana keluarganya. Terus kita tanya-tanya sampai ada nasabah bilang, ini saya macam di interview aja ya. Jadi teman-teman, usahakan ciptakan komunikasi dua arah. Setelah itu Anda boleh sisipkan informasi yang berkaitan dengan bisnis kita di SegWish. Jadi untuk meningkatkan komunikasi itu, maka selalu gunakan open question, not closed question. Anda bisa meminta pertimbangan dia, apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan kondisi dan situasi seperti ini. Jadi tanya pendapat pandangannya itu akan lebih baik daripada Anda cuma bertanya close jawabannya yes or no saja, teman-teman. Nah, yang kelima adalah always give respond immediately. Selalu memberikan respon dengan cepat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bertindak dengan cepat, orang-orang itu juga akan langsung mendapatkan apa yang sedang diinginkannya, apa yang sedang ingin diketahuinya. Jadi biasanya dalam chat dua arah itu banyak sekali hal yang timbul. Nah, teman-teman ingatin aja, apapun yang disampaikan oleh mereka, jangan pernah debat kusir dengan mereka, teman-teman. Jangan pernah berdebat dengan mereka. Selalu iakan saja. Orang bilang ekonomi susah. Ya Ci, benar. Saya juga sependapat dengan apa yang Ci sampaikan. Baru kita sampaikan data dan faktanya. Penjualan Starbucks itu di masa seperti saat ini justru meningkat 23% secara online. Malah saya baca di media itu penjualan BMW selama kuartal 1 naik 16%. Saya sampai bingung, bagaimana BMW bisa naik 16%, sedangkan di saat-saat seperti ini, orang nggak bawa BMW kemana-mana, dipajang di rumah ngapain. Tapi fakta data menunjukkan justru penjualan BMW itu naik 16%, teman-teman. Jadi, kita yang harus merubah diri kita dulu. Tanggapi secara positif. Benarkan saja nasabah di awal gak apa-apa. Ingat prinsip mengalah untuk menang, teman-teman. Jadi ini penting sekali, sabar, tetap optimis bila mereka menyatakan keberatan atau penolakan. Terus belajar upgrade diri untuk tingkatkan kapabilitas dan perbesar kapasitas diri. Ini penting, teman-teman. Apa itu kapabilitas? Kapabilitas itu adalah kemampuan kita. Jadi saya ambil contoh. Kita menghadapi keberatan, kita tidak tahu cara menjawabnya, lalu kita sharing di grup atau kita tanya kepada mentor kita, kepada coach kita, mereka memberikan kita masukan. Nah, masukan ini kita praktekkan dan itu akan meningkatkan kemampuan kita atau keahlian kita. Tetapi apa yang dimaksud dengan perbesar kapasitas diri? Perbesar kapasitas diri adalah meningkatkan daya tampung kita, teman-teman. Kalau kapabilitas kita besar, tetapi daya tampung kita itu sama, maka bisnis kita akan sosok begitu saja.
bisnis kita itu tidak akan bertumbuh. Saya ambil satu contoh teman-teman, Anda punya tempat tangki minuman di rumah. Tangki minuman ini itu katakanlah adalah galon dari Aqua. Anda bersihkan galon Aqua supaya rapi, bersih. Bahkan Anda lakukan sanitasi di sana. Anda semprot dengan desinfektan sehingga benar-benar bersih. Bahkan Anda sampai lapisi dengan emas sekalipun, itu namanya meningkatkan kapabilitas. Tapi kapasitas dari galon Aqua itu 19 liter ya tetap 19 liter. Ketika air yang datang 20 liter, 21 liter, 22 liter, 100 liter, Anda gak akan bisa tampung teman-teman. Ada orang mengatakan gini, rezeki datang kepada dia tetapi dia tidak sanggup menampung rezeki itu. Kenapa? Karena kapasitas dirinya itu, daya tampungnya tidak cukup teman-teman. Jadi selain perbesar kapabilitas kita, perbesar kapasitas diri. Ubah mindset kita. Latih kepala ke atas. Jangan hanya kepala ke bawah. Di masa pandemi ini, jangan setiap hari berpikir gimana gak lapar. Tapi berpikir juga gimana memberikan vitamin untuk otak ini. Sehingga kapasitas kita naik. Rezeki kita berlimpah. Kenapa? Karena mindset kita berubah. Kita melakukan transformasi. Ini penting sekali teman-teman. Biasanya kita lamban, jangan lamban lagi. Biasanya kita suka menunda-nunda, berjalan seperti keong merangkak. Jangan lagi di saat seperti ini teman. Berubahlah sebelum perubahan itu memakan kita. Jadi orang mengatakan bahwa it's not big that eats slow, but the faster that eat the slower. Zaman sekarang ini bukan perusahaan besar yang mematikan perusahaan kecil. Bukan agen-agen yang bank name-nya luar biasa kaya raya itu yang akan memenangkan pertempuran. Belum tentu teman-teman. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana orang yang lebih cepat dulu bertindak, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Kalau man lawyer, itu zaman dulu teman-teman. Itu zaman di mana nenek moyang kita itu, kalau mau lewat jalan, itu lihat kiri kanan. Sekarang sudah jalan tol, beda teman-teman. Jadi hati-hati itu penting. Tetapi di saat kita hati-hati itu, ingat untuk terus berlaku cepat. Is the faster that it's the slower. Kalau Anda lambat-lambat, sebentar lagi nasabah Anda disapu CNT habis semua. CNT itu cepat sekali, ngeri kali teman-teman. Jadi kalau Anda kenal nasabah A, inti juga kenal nasabah A, Anda masih lambat-lambat slow respon, CNT udah respon duluan, jangan-jangan nasabah Anda nanti pindah ke INP. Dan Anda jangan mengeluh, wah CNT kok begitu ya, ini nasabah saya kok diambil dia ya. Teman-teman, salahkan diri kita. Kadang-kala kita tidak mau introspeksi diri. Yang kita lakukan adalah menyalahkan, memberi alasan, mengeluh. 1001 pembenaran kita lakukan. Astaga naga. Kita sudah di zaman transformasi seperti ini, kita masih menggunakan Pentium 1, teman-teman. Berubahlah. Tingkatkan kapabilitas, perbesar kapasitas diri. Langkah ke-6 adalah do consistently and persistently. Pastikan bangun komitmen Anda. Bangun work habit online yang baik saat ini. Kenapa work habit ini penting? Karena kalau kita pintar, belum cukup. Kalau kita punya karakter baik, belum cukup.
Kalau kita tidak punya kebiasaan kerja yang baik, maka yang kita lakukan adalah teman-teman, kita tidak melakukan segala sesuatu secara lebih terstruktur, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan ini sudah benar, on the track, atau masih bisa dinaikkan lagi. Tapi dengan work habit yang baik, kebiasaan kerja yang baik, dengan disiplin yang baik, setiap hari kontak 20 orang, maka yang terjadi adalah teman-teman, Anda akan melihat banyak orang yang berubah. Nanti di testimoni kedua, itu tips selling yang dibawakan oleh Tony, Anda akan bisa menyaksikan sendiri, mendengar langsung bahwa itu luar biasa sekali. Jadi kemauan saja tidak cukup, kita harus aktif dan diutamakan proaktif dan kreatif. Jadi aktif tidak cukup, tetapi kita mau proaktif. Proaktif itu adalah kita yang memulai duluan. Tak bisa saat ini kita menunggu nasabah, teman-teman. Kita yang cari nasabah saat ini. Dan ingat, kreatif. Hindari mental tempe, mudah menyerah dan berkeluh kesah. Ada masalah apapun, ingat bertanya di grup, konsultasikan dengan leader kita. Dan yang ketujuh adalah do trial closing. Assumption closing, emotional closing. Nah, teman-teman, kenapa kita harus trial closing? Karena kalau tidak ada trial closing, itu untuk ngapain kita menjalin hubungan dengan mereka? Benar nggak? Ujung-ujungnya kita membangun bisnis ini adalah supaya kita bisa juga menaikkan income kita. Kita sudah menjalankan misi kita, tentu saja kita mengharapkan komisi juga mengalir lancar. Ketika saya sharing di region Fit Giant Star kemarin itu, ada yang bertanya, loh kalau dengan cara seperti ini, bukannya kita mencari kesempatan di tengah situasi seperti ini? Saya sampai katakan bahwa di situasi manapun juga, teman-teman, kalau ada orang mau kirimkan KTP, mungkin itu sudah ada satu tanda-tanda buying signal bahwa dia ingin. Atau, kepingin nanti diwariskan kepada siapa. Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini tentu saja penting sekali. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pada saat online pun, kita ingin agar terjadi penjualan, nasabah terproteksi, kita juga aman secara income. Tetapi teman-teman juga perlu ingat bahwa tidak semua orang memutuskan untuk membeli. Karena kondisi, situasi yang berbeda satu sama lain. Tapi yang perlu diingat adalah terus follow up. Nasabah mengatakan no, no itu dalam bahasa Inggris artinya not yet. Jadi tidak bukan berarti tidak untuk selamanya. No bukan artinya wah tidak mau membeli dari kamu selama-lamanya. Holland, enggak, bukan artinya gitu. No bisa berarti apa? Ya, tapi nantilah, wah pertimbangkan dulu lah, ekonomi saya lebih bagus lah nanti. Pokoknya nasabah gak katakan kepada kita, tapi kita bisa mengetahui seperti apa teman-teman. Nah, kalau kita ketemu dengan jalannya sudah buntu, Anda sudah mencoba segala cara, gak apa-apa teman, masih ada cara yang lain. Belajar minta referral teman-teman. Ya, minta referensi dari nasabah. Ada banyak teknik referensi yang bisa teman-teman lakukan. Atau, karena saya melihat Anda begitu berat, saya kasihan sekali, Gimana kalau join bisnis kami saja? Nah, teman-teman aja dia sebagai agent ini adalah solusi.
Jadi 7 langkah ini teman-teman, kalau Anda ikuti saya percaya, kalau Anda sudah do consistently and persistently, sudah mencoba closing tetapi belum closing, minta referral dan jadikan dia sebagai agent, saya yakin percaya bisnis kita itu akan grow, minimal bertahan teman-teman. Nah, saya ingin sampaikan ada hal yang bisa teman-teman lakukan pada saat ini. Nah, kenapa teman-teman bisa lakukan? Karena ini adalah salah satu teknik sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk menjalin komunikasi dengan nasabah Anda. Jadi nantinya survei ini boleh teman-teman ubah. Jadi yang kita buat adalah survei untuk kalangan middle low. Jadi ini adalah survei untuk middle low. Untuk middle up nantinya teman-teman bisa permak kalimatnya sehingga cocok. Nah teman-teman, sekarang teman-teman lihat di layar, itu ada tertera, itu bagaimana survei ini bisa bekerja. Jadi teman-teman coba lihat, seandainya sahabat kita yang merupakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah mengalami kemalangan. Menurut Anda, berapa besar dana yang wajib tersedia untuk keluarganya bertahan hidup sementara? Nah, teman-teman bisa coba tes, lakukan, sehingga teman-teman nantinya bisa belajar lebih banyak, lebih jauh, sehingga kita lebih tahu cara berpikir nasabah. Jadi ini adalah untuk mengetahui jalan pemikiran nasabah seperti apa, kemudian Anda bisa dari apa yang Anda ketahui itu, Anda bisa menyimpulkan, mencari data fakta tambahan, sehingga teman-teman bisa melakukan selling kepada mereka. Teman-teman boleh sambil ikuti, sambil tuliskan jawaban teman-teman semua. Pertanyaan pertama itu 5 kali gaji, 10 kali, 20 gaji, 20 kali gaji, atau berapa kali gaji bulanannya. Pertanyaan kedua itu adalah, seandainya kita yang berada di posisi tersebut, apakah kita sudah memiliki persiapan dana tersebut pada suatu jenis aset? Misalnya tabungan di bank lah, deposito lah, surat rumah lah, emas lah, dan lain-lain. Jadi jawabannya ya 2, ya atau tidak saja, benar nggak teman-teman? Kalau dia jawab iya, tenang teman-teman, berarti dia ada uangnya. Benar nggak? Kalau dia jawab tidak, nggak apa, kita lanjutkan surveinya teman-teman. Nah, jika ada satu jenis aset yang bisa menjamin 20 kali gaji bulanan untuk keluarga, sanggupkah kita memilikinya hanya menyisikan 50.000 sampai 100.000 per bulan? Tanya, 50.000 per bulan sanggup enggak? 100.000 per bulan sanggup enggak? Nah, jawabannya kalau dia katakan tidak, enggak masalah teman-teman. Kalau dia jawab ya, Anda catat. Nah, penting. Anda udah tahu kalau 50.000, 100.000 per bulan setahun 1,2 juta 600.000 berarti dia sanggup. Dia bisa tambah polis dari Anda. Kalau dia jawab tidak sanggup, nggak masalah. Kita ada pertanyaan lanjutannya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, tadi dia mengatakan penting, benar nggak? Mengapa itu penting? Seandainya karena situasi ekonomi sulit ini, lalu perusahaan kasih pilihan. Di PHK, sekarang ini banyak kali yang tanpa santunan apa-apa loh teman-teman. Jadi, atau misalnya tetap bekerja tapi potongan gaji 5-10%. Apakah keluarga Anda mampu bertahan hidup? Tanyakan dia. Jawabannya tidak atau iya. Jadi, kalau dia jawab tidak, apa selanjutnya? Kalau dia jawab ya, berarti teman-teman, kita punya harapan. Nah, kalau dia jawab tidak, kita tanyakan,
bagaimana kelangsungan hidup keluarga Anda jika gaji Anda berkurang 90% atau lebih? Apakah mereka mampu bertahan hidup? Kita tanyakan dulu. Kalau dia jawab iya, berarti memang bisa masuk. Kalau dia jawab tidak, teman-teman, nanti kita jadikan dia sebagai agent ya. Orang ini benar-benar dalam tingkat kesusahan parah ya. Jadi kita bisa jadikan dia sebagai agent nantinya. Jadi teman-teman, ini adalah sedikit sharing dari saya. Ini bisa meningkatkan. Jadi setelah selesai review semua, teman-teman sudah tahu, maka teman-teman bisa arahkan dia untuk ambil dulu produk Life Plan 100 UP 50 juta atau Life Plan 100 UP atau Q-Smart nantinya UP 100 juta. Jadi ini tabel preminya, teman-teman nanti pelajari, saya kirimkan filenya nanti. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini bisa teman-teman lakukan. Nah, kenapa? Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menyangkut manfaat asuransi tradisional yang kita tawarkan. Di mana sebenarnya asuransi tradisional baik Q-Smart Life ataupun Life Plan ini ada nilai tunainya. Jadi bisa digunakan sebagai jaminan atau agunan di mana kita bisa tarik 80%. Jadi ini tidak saya jelaskan lagi. Lalu kalau terjadi resiko selama 20 tahun, apa yang terjadi dengan aset ini? Nah, ini tentang manfaat asuransi kita. Lebih menguntungkan mana, teman-teman? Jadi ini nanti yang akan kita lakukan untuk survei, sehingga teman-teman bisa menggunakannya. Jadi ini ada satu contoh ilustrasi, di mana kita tahu saat ini bahwa tingkat kehidupan orang-orang saat ini bertahan hidupnya, lifespan-nya itu meningkat. Saat ini bisa sampai 80 tahun di Indonesia. Jadi kalau asumsi pria itu usia 30 tahun, tabung di bank selama 20 tahun, dengan setors itu 609.000 per tahun, biaya administrasi di bank 10.000 per bulan atau 100.000 per tahun, net setorannya itu hanya 489.000 saja, teman-teman. Jadi itu bunganya 1,5%. Jadi ini adalah salah satu perbedaan di mana kita bisa sampaikan kepada klien-klien atau nasabah-nasabah yang lagi kita buat survei itu bahwa di usia 30 tahun, 489.000 per tahunnya itu, pada usia 50 tahun, bila terus-menerus menabung sebesar 489.000 itu, maka jadinya akan 11.320.000. Usia 80 jadinya 17.750.000. Bandingkan dengan produk Sequis. Jadi teman-teman lihat ya, di produk kita sama menabungnya 609.000. Tadi kan 609.000-nya itu jadi net setoran 489 karena dikurang apa? Biaya ADM. Di tempat kita 609.000 itu diasuransikan di usia 80 tahun, dia mau pensiun pun uang tunainya bisa diambil sebesar 50 juta, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat di ilustrasi, mereka itu mau simpan berapa? Apakah mau nanti jadinya 17,5 juta atau 50 juta? Kenapa? Karena asumsi orang meninggal di usia 80 tahun. Nah, yang terjadi adalah kalau nasabahnya meninggal di awal bagaimana? Ya bagus untuk keluarganya, teman-teman. Memang nggak bagus untuk dia karena dia pulang kampung. Tapi bagus untuk keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya terima 50 juta lebih di awal. Jadi ini yang bisa kita ceritakan nantinya. Nah, jadi kalau dia sudah sampai di sana, Anda mau tarik premi yang lebih besar lagi, ya Anda boleh promo. Gimana 50 juta jadi 100 juta. Jadi teman-teman ini adalah hal yang bisa kita sampaikan, juga termasuk perbandingan antara Life Plan dan Smart Life. Jadi
di sini adalah bagaimana di 50 juta dia mau tingkatkan jadi 100 juta. Jadi kita agak cerita tentang determinan bonus dulu. Kita cerita 50 juta itu bisa naik jadi 100 juta dengan menambah sedikit preminya. Bisa mengerti ya teman-teman? Tambahkan sedikit preminya, maka 50 juta uang pertanggungan bisa jadi 100 juta. Contoh, usia 19. Gimana 50 juta jadi 100 juta? Tidak perlu 519.000 dikali 2. Tidak perlu. Jadi supaya nasabah yang awalnya mau ambil 519.000, akhirnya dia ambil 753.000. Preminya jadi lebih besar, teman-teman. Jadi ini bisa kita lakukan, di mana kita jelasin bahwa ada satu kali itu biaya cetak polis aja. Jadi teman-teman, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Saya nggak bicara panjang lebar lagi, karena masih ada testimoni berikutnya, sharing dari Tony. Akhir kata saya mengatakan teman-teman, selalu happy selling. Jangan stres teman-teman. Bergembiralah. Jadi, laughter is the best medicine. Jadi, senyum ketawa itu adalah obat yang paling mujarab. Untuk corona sudah pasti meningkatkan imunitas diri. Untuk penjualan kita juga sudah pasti baik. Kenapa? Karena kita mulai dengan senyum, dengan bahagia teman-teman. Orang bisa merasakannya. Kemudian fokus jalankan 20 points a day teman-teman. Jangan tidak jalankan. Jadi orang yang baik teman-teman. Dengarkan kata leader Anda, dengarkan arahan, bertobatlah. Orang bilang ini sudah dekat-dekat kiamat. Jadi bertobat secara mental, secara hati baik. Untuk penjualan kita bertobat juga, lakukan yang baik. Yang nggak mau lakukan 20 poin, mulai hari ini tumbuhkan tekad. Wah pasti lakukan 20 poin. Kalau gak lakukan 20 poin, aku gak makan malam. Jadi terpaksa lakukan 20 poin sampai akhirnya berhasil. Teman-teman, leader saya dulu hebat sekali. Kenapa? Karena leader saya itu adalah dia punya komitmen hebat. Dia kalau tidak melakukan satu selling hari itu, dia benar-benar tidak makan. Kebetulan dia memang agak gemuk. Jadi, kill two birds by one stone. Jadi dia sambil melakukan komitmen diri, sambil nahan lapar, sambil melakukan penjualan, berat badannya juga turun. Teman-teman juga bisa lakukan itu. Saya gak suruh teman-teman sampai lah puasa gak makan cuma 2 kali sehari. Enggak teman-teman. Anda boleh 3 kali. Yang puasa yang gak boleh. Puasa tetap 2 kali. Saya mau katakan orang puasa 2 kali juga hidup sehat. Malah survei membuktikan bahwa mereka lebih kuat secara imunitas. Lalu kenapa kita masih berkeluh kesah? Jangan bilang tidak ada waktu. Kalau malas, jujur saya malas. Tidak disiplin, jujur saya tidak disiplin. Saat ini adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri, untuk merubah diri kita transformasi lebih baik. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalahkan diri kita sendiri dulu. Kalau Anda benar-benar mau serius menggunakan otak ini, batu yang nilainya sedikit bisa Anda ubah nilainya sehingga malah menyamai atau melebihi nilai daripada emas. Semangat ya teman-teman. Saya makan waktu Anda 1 jam. Mudah-mudahan 1 jam ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam semangat dari saya. Saya doakan teman-teman selalu sehat, bahagia, berlimpah berkah dan sukacita. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Miss Hollandiana. Oke, thank you untuk DRVP Flipping, luar biasa sekali ya. Teman-teman, dengar itu adalah sudah diceramahi, sudah dikasih nasihat 1 jam ya, teman-teman. Ikutilah arahan dari leader Anda. 20 point itu wajib, apalagi di masa WFH ya. Kita nggak melalak lagi gitu. Kita nggak melalak, jadi waktu kita lebih banyak untuk melakukan 20 point.
Ya, abang Gojek, abang Grab aja itu kejar poin loh teman-teman. Apalagi kita juga harus kerjakan 20 poin a day, itu tolak ukur kinerja kita. Apakah sudah Ya, maksimal? benar sekali Holland. Saya potong sebentar ya. Saya Ya. sampai cek ke Holland. Saya luar biasa kagum dengan prestasi Holland di bulan ini. Kenapa? Karena prestasi Holland itu yang paling top justru di bulan ini juga. Saya pun heran. Saya cek dia. Sampai saya katakan apa, mungkin Holland masih ingat, salah satu faktor itu adalah selain 20 points a day itu adalah apa teman-teman? Saya sampai katakan kepada si Holland, itu karena efek ngelayap kemana-mana gak terjadi di situasi saat ini. Jadi kita ketawa hahaha hihihi saat itu. Jadi Holland luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang work from home ini membuat kita jauh lebih produktif. Saya kembalikan lagi ke Holland ya. Iya, thank you Pak Huibing. Memang teman-teman jujur, if you know me, saya itu orangnya tukang melalak ya. Nanti kalian bisa jumpa saya di Brastagi Tiara di Pasar Rame. Di mana lah pokoknya Samplasa di mall ya, saya anak mall ini soalnya. Pokoknya kalian bisa jumpa saya di mana aja karena saya ini tukang melalak gitu. Tapi ada bagusnya juga corona ini ya. Mengharuskan saya di rumah. Jadi dihubungi leader saya VTO, Holland, kamu mau ikut nggak 20 point a day? Ada duitnya loh. Ya, ada duit, nggak ada duit, gua nggak peduli. Oke lah, saya ikut aja lah ya. Saya ikut, saya lakukan sesuai arahan. Memang awalnya belum sanggup 20 poin. Akhirnya, aduh aku mau cari siapa. Tapi akhirnya saya berhasil. Memang di bulan ini produksi saya lumayan untuk yang pribadi dan juga yang tim. Semua saya lakukan. Memang harus dengar arahan leader. Ya, jangan melalak lagi. Karena saya memang suka melalak. Melalak itu menghabiskan waktu. Nongkrong sana, nongkrong sini, ngopi cantik aja duduk 2 jam ya di Coffee Crowd. Ngomong merek pula saya, maaf teman-teman. Oke, saya lanjut aja. Nah, setelah tadi kita udah dengar testimonial dari GNT, sudah dengar arahan dari Pak Huibing ya. Pak Huibing ini mau di-share untuk tes kepribadiannya ya? Enggak, lanjut aja. Lanjut, kalau gitu boleh stop share dulu. Ya, saya stop screen dulu ya. Oke, stop share dulu, nanti saya baru bisa share. Ya, saya kembali share dulu teman-teman. Oke. Nah, ini jikalau Anda mendengar suara ibadah itu tidak apa-apa, itu dari Sido Rukun ya, karena dia live langsung di rumah, berarti tidak melalak ya. Oke, saya lanjut ke pembicara kita yang berikutnya, yaitu Pak Tony. Siapa sih yang nggak kenal Pak Tony ya? Pak Tony dari Mercy 17 ya. Jadi hari ini Pak Tony akan memberikan tips selling. Kita sudah dengar testimoni dari GNT, juga sudah dapat arahan dari Pak Huibing. Sekarang kita mau mendengar tips selling dari Ko Tony. Nah, latar belakang Ko Tony ini adalah pengusaha. Dulunya adalah pengusaha handphone yang punya ya di Bekasi dan sekitar Jakarta situ. Nah, mengapa Ko Tony bisa join di Sequis itu pasti ada alasannya ya. Sampai setiap tahun sampai hari ini pastinya berprestasi dan tahun lalu berhasil mencapai trade juga. Kata Ko Tony, leadership is not a position or title, it is action and example. Jadi kepemimpinan itu teman-teman bukanlah suatu posisi ataupun jabatan. Ya, memang jabatan kita bisa dibilang executive manager, wakil kepala cabang. Tapi kepemimpinan bukanlah kita tidak melihat posisi ataupun gelar. Ya, tapi adalah tindakan dan contoh yang bagus tentunya teman-teman ya. Action and example untuk followers kita. Jadi kita sebagai influencer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan Ko Tony. Silakan Ko. Oke, thank you Holland. Semangat pagi Holland dan teman-teman semua, semangat pagi semuanya. Oke, mungkin tadi kita dapat banyak pencerahan pertama dari testimoninya Yanti. Ya, saya lihat Yanti sangat luar biasa dengan testimoni dan perjuangannya. Juga kita juga dapat banyak pencerahan dari Bapak Huibing hari ini. Ya, benar-benar kita dapat, saya sendiri pun dapat banyak hal, yaitu luar biasa pantang menyerah dalam kondisi apapun. Yang pasti dari kata yang saya kutip tadi apa? Happy selling. Jadi apapun terjadi tetap happy gitu loh.
Ya, saya ingin bagikan hari ini sesuai dengan bagiannya, saya akan membagi tentang tips selling. Oke, berapa waktu kemarin, ya saya ingin cerita kepada teman-teman, ya, jadi kebetulan saya punya satu agent. Agentnya ada di kota Palembang, jadi cukup jauh gitu loh agentnya. Jadi selama ini kita komunikasi hanya by WhatsApp, ya kemarin kita by Zoom, gitu. Terus dia cerita dia ada teman yang dia mau closing, yaitu satu produk untuk Qsmart Live seperti itu. Dan akhirnya kita setuju, kita bikin dan kirim ke orangnya. Dan kemudian dia chat saya terakhir, dia chat ke saya. Dia bilang, kok orangnya udah oke, setuju, udah bagi data semua, dan dia katakan apa? Tapi boleh nggak nanti bayarnya di pertama di tanggal 25 April waktu itu, ya kan? Terus waktu tanggal 25 April saya tagih lagi. Gimana? Udah dibayarin belum? Katanya belum. Katanya mau diundur lagi 10 Mei. Terus jawabannya gimana? Katanya gitu. Ya kan? Ada nggak tips dari Coach Tony buat saya untuk jawab dia? Jadi saya cuma ketik ke beliau, saya bilang, kamu cuma balasnya pakai kata-kata ini. Nih kata-katanya teman. Ya. Yang saya ketik ke beliau, setiap penundaan itu ada harga yang harus dibayar. Ya, pertama saya bilang gini, oke, saya setuju kok bahwa misalkan Koko berencana untuk bayar, itu haknya Koko. Nggak ada masalah. Ya. Tapi saya ingin katakan, setiap penundaan itu ada harga yang harus dibayar. Dan kita tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah tahu. Besok akan terjadi apa. Itu. Jadi cukup singkat itu saya bagikan kepada dia. Tapi menurut saya, terakhir saya tulis itu, kalau menurut saya kok lebih baik sih Koko di April ini segala lakukan pembayaran. Supaya apa? Lebih cepat diproteksi. Apalagi kondisi yang saat ini, yang tidak bersahabat. Dan habis saya bagikan itu, responnya di tanggal 30 dia langsung transfer. Wow, saya bilang amazing sekali gitu loh. Jadi pertama ya, cuma ini jawabannya gimana? Jawabnya sih iya. Tapi nggak ada respon, cuma iya dong. Di capture ke saya cuma jawabannya iya gitu loh. Tapi setelah tanggal 30, wah, satunya hebat terjadi. Saya ingin katakan gini, kenapa teman-teman, saya ingin katakan, banyak orang di hari ini, kebanyakan mereka rata-rata parno, ketakutan, khawatir. Ya. Tapi saya mau katakan kepada teman, kalau khawatir, so what gitu loh. Ya, jadi khawatir itu, ketakutan, khawatir, parno tidak bisa selesai masalah. Nah, itu yang saya baca dalam pikiran orang-orang yang sekarang ini, gitu loh, yang terjadi kondisi ini. Nah, itu yang saya baca, dan mungkin teman-teman boleh setuju dengan pendapat dengan saya bahwa hari ini mereka rata-rata parno, ya. Dan dengan kondisi begini ya, so what? Mau gimana lagi? Selain mengalihkan yang namanya resiko. Nah, terus ada contoh case yang kedua kemarin, ya, berapa waktu lalu juga di bulan April ini ada seorang saya bagikan tentang Qsmart, akhirnya dia respon saya ketawa gitu, bagus. Saya langsung telepon, ya. Saya yang biasa saya lakukan, ya, saya suka telepon nasabah. Apalagi kalau dia kasih respon sedikit jempol ya, saya pasti telepon. Ya, karena saya nggak akan lewatkan momen itu. Ya. Dan nasabah ini kebanyakan jauh-jauh, nggak ada yang di Medan. Ya, saya tinggal di Medan, tapi nasabah saya aja juga rata-rata di Jakarta, juga di ini. Oke, akhirnya saya telepon. Saya cerita ke dia, saya kongko sama beliau. Saya bilang, Ci, kabar hari ini, Ci? Saya lihat di Instagram Cici, Facebook Cici, wah semua lengkap. Ya, udah pakai masker, ya pakai penutup muka lagi semuanya. Jadi udah lapis pakai kacamata, pakai satu lapis lagi, nggak panas, Cek. Saya bilang gitu. Dia bilang, bentar lagi ton saya mau pakai jas hujan katanya. Biar lebih aman. Ya kan? Wah, saya bilang, jangan lupa kalau pakai sarung tangan juga. Oh iya, katanya iya pastilah. Katanya bentar lagi saya pakai. Karena saya tetap buka toko. Wah, buka toko. Ya, Cek masih buka toko di PIK. Iya, katanya. Wah, saya bilang, Cek, hari ini saya bilang, orang yang keluar dari rumah. Saya canda. Saya sambil maksudnya saya membuat kongko itu, saya berikan satu statement. Saya nggak serius, tapi saya canda, tapi menusuk gitu. Saya bilang, Cek, itu kalau orang hari ini keluar dari rumah, apalagi kalau misalnya sering, 80% dia pasti kena COVID. Percaya enggak? Iya benar Ton. Ya orang udah pasang jadi pun kena. Dia emang cerita temannya segala macam. Menurut kamu hari ini asuransi gimana? Wah, saya bilang asuransi hari ini lagi laku keras, Ci. Kenapa? Orang lagi cari yang namanya asuransi kesehatan sama jiwa. Kenapa? Pertama, takut kalau sakit
siapa yang cover? Duitnya cukup besar gitu loh. Saya berikan contoh yang ada yang terjadi di Mitra Kelapa Gading. Saya kasih dia lihat. Saya broadcast di, wah hebat ya. Terus jiwa kenapa? Orang yang banyak harta, mereka takut. Kalau dia terjadi COVID, gak ada pengcover, hartanya selesai. Gimana dengan kehidupan anaknya? Makanya saya bilang, hari ini jiwa terserah lagi laku keras. Kamu boleh dong coba bikinin saya 1M. Ya kan? Wah, saya bikinkan. Pas cek. Kalau lu ambil 1M, dengan MPP 8 tahun, lu dapat 15%. Langsung diskon di tempat. Singkat cerita, close waktu itu. Sekitar 20 juta yang 15% itu. Wah, dia senang sekali. Dan itu dia promokan ke temannya, dan dia referral lagi ke temannya. Dan ini masih kita negokan. Oke, ini ada ini. Terus berikutnya, teman-teman. Ya, saya ada satu case yang sangat lucu. Ya, lucu. Kenapa? Saya katakan teman-teman. Jadi suaminya ini, suami istri ini saya kenal. Ya, juga nasabah saya. Dan suaminya chat saya. Chatnya gini, saya pikir teman-teman juga mendapatkan chat ini. Ton, Sequis ada nggak yang namanya mempermudah nasabah, memberikan keringanan di kompensasi, supaya dalam COVID ini kan nggak ada, bisnis lagi sepi nih, saya toko aja tutup katanya, ya kan? Terus bisa nggak ada kompensasi di mana kami diberikan keringanan? Kalau bisa nggak bayar gitu loh. Saya chat dia, saya tahu arahnya kemana gitu loh, ya kan? Ya, saya bilang kok saya setuju sih. Pertama saya empati kok. Saya bilang, saya chat dia. Saya bilang saya empati. Kenapa? Kondisi hari ini. Ya, kalau sampai Koko nggak buka toko, saya tahu dia punya toko ATK yang cukup besar di Jakarta. Karena PSBB di tempat dia banyak yang kena COVID, akhirnya dia tutup. Ya, dia tutup dan katanya ya kita nggak bisa biarin ini karyawan dan segala macam. Oh, asal-asalan banyak. Pokoknya diketik ada semua hal-hal yang menurut saya ya cukup negatif gitu loh. Ya, akhirnya kita ketik, terus kalau sekarang kegiatan Koko kalau tutup ngapain? Ton, saya sekarang ya, saya lagi tengunin nih main forex katanya gitu. Dia cerita dia main forex, cuan lo gini. Akhirnya teman-teman, saya bukan katain dia main forexnya. Jadi saya ingin katakan, kadangkala kita pikir nasabah kita waktu terjadi masalah, bisnisnya mungkin amburadul hancur. Ternyata mereka nggak sebodoh itu. Mereka tetap ada solusi yang lain yang mereka kerjakan. Tahu nggak teman-teman? Nggak lama, istrinya chat saya juga. Tom, kemarin ya AMC yang kamu tawarkan itu, ya, kayaknya saya harus pertimbangkan kembali kalau habis COVID ini selesai, saya mau cepat-cepat pergi medikal. Karena kemarin dia bilang apa? Waduh, harus medikal, kayaknya repot banget, dan segala macam. Karena kan dia pernah dirawat. Gitu. Pernah dirawat, dan Sequis minta dia LPK, sama ada sedikit ronsen. Tapi bagi dia, waduh, ke rumah sakit repot lah. Tapi habis ini, kejadian ini, habis suaminya chat saya, istrinya chat, sebenarnya saya ambil kesimpulan situ, mereka bukan nggak punya uang, tapi mereka punya uang. Gitu loh. Jadi kadang-kala nasabah suka ya yang namanya di depan kita itu katakan hal-hal yang mungkin akan mendonkan kita. Sebenarnya mereka tuh fine-fine aja sih. Hanya aja kadang-kala kita terbawa dengan parnonya mereka sehingga kita berpikir bahwa klien kita itu ya lagi susah, nggak mungkin masuk. Ternyata bisa masuk gitu loh. Jadi itu teman-teman. Dan saya juga punya satu case lagi yang cukup menarik juga. Jadi kemarin di tanggal 30 ya, ada berapa case itu boleh banget saya perkirakan akan close, tapi ternyata ya itu di luar pikiran. Belum close. Belum close itu artinya bukan tidak close, tidak closing. Ya, belum. Artinya mereka menunda dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi yang namanya kita sebagai tenaga pemasar, kita tuh tidak pernah yang namanya menyerah. Ya, kenapa? Orang sukses itu konsisten melakukan aktivitas yang konsisten juga. Saya telepon satu nasabah, saya telepon dia, cerita saya selalu, teman-teman saya bagi, apa sih yang saya sering ngomong ke nasabah. Dan sehingga nasabah bisa selalu memberikan referensi. Nasabah itu, dalam konteksnya saya, nasabah itu adalah teman, saudara. Dan saya tidak akan ragu kalau saya telepon mereka, saya bilang, Anda, Koko, Cici udah kayak keluarga saya. So, saya tetap akan membantu Cici apa adanya gitu loh. Dan saya sering, boleh dalam 1 bulan nasabah saya itu, satu persatu itu, saya selalu telepon mereka mungkin 2-3 kali. Ya, mungkin dalam 1 minggu ini saya bisa call dia
2 kali. Minggu depan saya call lagi 2 kali. Call-nya apa? Kongko. Kongko untuk jalin hubungan seperti kata Koibing. Semua akan beli karena ada hubungan nama emosional, ya. Memang dia udah beli dengan saya, ya. Tapi tadi cerita, Ton katanya, kamu coba ya langsung telepon adik saya. Kenapa kok? Ya, kayaknya dia mau asuransi. Saya udah cerita ke dia. Oke kok, kamu kasih saya waktu dia bilang adiknya mau, dia langsung kasih. Saya bilang kok minta WA-nya, ya nomor handphonenya. Ya, saya kan telepon dia. Oke, tapi kok kasih tahu dulu. Oke, dia bilang saya kasih tahu. Nggak lama dia WhatsApp saya. Toh setengah jam lagi ya, karena dia lagi masak. Habis itu sudah selesai masak, dia telepon. Akhirnya ke saya langsung telepon ke adiknya beliau. Waktu saya telepon ke adiknya beliau, saya nggak kenal sama sekali adiknya itu. Dan nggak pernah ketemu. Saya langsung waktu itu telepon sama beliau, dan saya cerita, oh, apa kabar Ci? Saya temannya si Koko ini gitu loh. Ya, Koko ini udah kayak abang saya gitu loh. Jadi kita seringkali namanya SKSD. Nah, itu gaya saya teman-teman. Teman-teman boleh tiru, ya, nggak ada salahnya. Karena kita menjadikan dengan kata itu akan membuat adiknya, oh, ini bukan hanya sekedar agent, bahkan udah teman juga mungkin saudaranya Koko saya gitu loh. Akhirnya waktu itu saya ngomong ke dia, Ci, katanya Cici mau masukin anak cowoknya Cici untuk asuransinya. Iya benar katanya, saya ada rencana itu. Ya, saya anaknya 2. Oh 2. Akhirnya dia bilang, manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Akhirnya saya cerita tentang MC. Ya, MC Giro waktu itu. Akhirnya saya cerita bla 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 15 menit dan beliau setuju. Ya, saya bilang sih, kenapa masukin cuma 1 anak cowok gitu loh? Kenapa nggak dua-duanya? Ya tadi saya pikir-pikir sih mungkin 1 dulu deh katanya. Saya bilang Ci, gini Ci, saya ingin katakan kondisi hari ini ya diterima nggak terima, tapi itu adalah kenyataan. Hari ini semua orang parno dalam arti apa? Takut kalau sampai terkena. Ya karena ada berapa case ya orang pulang-pulang tiba-tiba dinyatakan COVID. Dan kabar baiknya di Sekwis baru diterima sebagai nasabah terjadi COVID itu sudah di cover. Oh gitu ya Ton? Saya bilang iya. Ci, saya bilang. Makanya saya bilang ini kesempatan. Kalau Cici masukin 1, ternyata misalkan di luar perkiraan Tuhan izinkan terjadi sama anak kita yang satunya, itu bagaimana? Ya kan? Bukannya Cici harus keluarkan uang lagi. Ya, tapi saya katakan hari ini paling tepat Cici untuk ambil keputusan untuk beli dua-duanya. Teman-teman, pakai kata-kata ini. Cici hari ini adalah ambil satu keputusan untuk beli hari ini. Itu yang sering saya katakan. Saya suka katakan kepada nasabah saya tegas. Kenapa? Kondisi hari ini tidak bisa dikompromi lagi. Dan saya sering katakan bahwa setiap orang punya masalah dan kita boleh mengarahkan mereka langsung. Dalam arti apa? Hari ini paling tepat untuk membeli. Saya bilang langsung beli. Akhirnya oke, setuju, close dua-duanya, dan dia langsung bayar tahunan. Ya. Jadi saya ingin teman-teman, nothing is possible. Sebenarnya apapun yang terjadi itu sebenarnya gini teman-teman. Ya, saya work from home sebenarnya udah sangat lama. Ya, saya mulai pindah dari Medan di bulan Maret. Saya udah mulai belajar work from home dari bulan Maret itu. Dan saya banyak nasabah yang saya close itu tanpa ada pertemuan. Dan saya bisa close mereka secara konsisten dan tiap bulan selalu ada-ada aja. Dan saya mau katakan kepada teman-teman juga, semalam jam 12 malam tiba-tiba saya di WA minta dibikinkan apa? Asuransi kesehatan juga, AMC. Ya, jadi itu sama si saya proses dan kemarin pun masih dapat lagi suruh dibikin untuk 3 cash lagi. Jadi total cash yang akan Sebab apa yang saya cerita ke ke nasabah-nasabah setiap kali saya telepon, saya mengingatkan mereka itu bahwa hari ini kondisinya memang kurang bersahabat, tapi itu adalah fakta. Jadi gak usah parno, gak usah merasa kayak mau gimana, khawatir. Ya, khawatir gak bisa selesaikan masalah. Yang bisa selesaikan adalah sekarang kamu mengalihkan resiko itu ke siapa? Nah, kebetulan kami dari insurance, dari Asequis, kami bisa terima resiko Anda. Habis itu Anda plong, nggak ada lagi yang nama ini. Itu yang saya selalu sampaikan ke nasabah. Hampir tiap kali saya telepon mereka, saya selalu ingatkan hal-hal kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya setiap kali mereka bisa referral ke saya, bisa istilahnya memberikan biasanya repeat order. Rata-rata karena udah kita mindsetkan mereka bahwa kondisi seperti itu gitu teman-teman.
Jadi ini ada beberapa case yang saya share ke teman-teman. Ya, saya juga harap teman-teman bisa termotivasi, ya, jadi terinspirasi juga. Gimana sih saya lakukan hari ini? Ya, tipsnya cuma satu: sering-sering hubungin nasabah, baik dalam kondisi ini. Ya, care mereka seperti saudara. Ya, kalau perlu ya, ubah lingkungan teman-teman. Ya, yang tadinya nggak pernah ini, yang nggak pernah kita calling, kita mulai cari nomor teleponnya, kita calling satu persatu, chat satu persatu, ya bangun hubungan. Gak usah pikirkan orang bilang, oh kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba call saya. Jangan pikirkan itu. Saya bilang, dunia ini lagi berubah, teman-teman. Ya, berubah ke kondisi yang seperti hari ini. Sebenarnya hari ini adalah hari yang paling normalnya untuk saat ini. Kalau bayangkan, teman-teman, kalau bisa ke depan, ternyata corona ini harus 1 tahun berlanjut kayak begitu. Apakah cara kita dulu yang ketemu orang itu masih efektif? Saya kira udah enggak lagi. Ya, jadi hari ini adalah hari yang paling normal. Kebiasaan yang pasti kita harus biasakan untuk melakukan cara yang efektif untuk hari ini. Ya, jadi banyak lakukan namanya aktivitas yang efektif. Saya kira itu aja sih, Olan. Thank you. Oke, thank you Ko Tony atas sharingnya ya. Sebelumnya saya ucapin dulu selamat untuk Ko Tony ya, karena sudah capai Quilin as MVP di bulan Maret. Capainya di bulan Maret loh teman-teman. Ya, tapi tetap berjuang sampai final ya. Final malam tanggal 30 April. Luar biasa sekali semangat. Daya juangnya itu luar biasa sekali ya. Patut untuk kita tiru dan terapkan nih teman-teman. Nah, setelah teman-teman semua ikuti training ini, mendengarkan, harus mau terapkan. Pakai teknik apa teman-teman? Tekniknya namanya itu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang pastinya take action now. Oke? Jangan besok-besok, tapi mulailah sekarang juga. Atau setelah selesai, jalin hubungan dengan nasabah Anda. Telepon atau chat, tanyain kabar mereka. Ya, tanyain kabar mereka. Jangan langsung masuk ke produk. Ya, saat ini teman-teman, sahabat teman-teman semua, nasabah, keluarga, itu butuh yang namanya perhatian. Di telepon aja rasanya, aduh bahagia banget ya. Ini, aduh bahagia banget nih, ada agen yang telepon saya, tanyain kabar, tanyain bisnis saya, tanyain keluarga saya gimana. Teman-teman harus ATM, amati, tiru, modifikasi, dan harus take action pastinya ya. Nah itu tips dari Ko Tony itu sangat luar biasa, harus dicoba. Hari ini adalah hari yang paling tepat untuk membeli. Ya, jadi maka teman-teman segera follow up jika masih ada nasabah teman-teman yang suka pending-pending gitu. Oke, nah setelah ini saya mau stop screen dulu, stop share dulu, karena teman-teman pasti udah pada penasaran kan, jawaban apa sesuai kepribadian teman-teman. Oke, saya minta Sequis Mercy untuk share screen dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah milih, ada yang milih 1, ada yang milih 2, ada yang milih nomor 3, ada yang milih nomor 4. Dominan nomor 3. Oke. Meeting juga. Ini lagi meeting juga 1080 ya. Di sibuk-sibuk terus. Nah, teman-teman lihat sekali lagi gambar yang Anda pilih. Oke. Lihat sekali lagi. Nah, sekarang Holland akan bacakan hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang pilih nomor 1, lingkaran dalam segitiga. Sebentar saya mute teman kita dulu. Oke. Nah, lingkaran di dalam segitiga. Jika memilih kombinasi ini, menandakan kamu pribadi yang baik, ramah dan hangat. Wah, luar biasa sekali. Kamu tak segan menolong orang yang sedang membutuhkan. Baik itu keluarga, teman, atau sekedar kenalan. Bahkan kamu tak segan tersenyum ketika berpapasan dengan orang asing. Di lingkungan keluarga dan teman, kehadiranmu pun selalu menghangatkan dan membuat suasana ceria. Menggambar lingkaran di dalam segitiga, berarti kamu selalu dikelilingi banyak orang. Kamu senang dan mudah bersosialisasi, tapi di sisi lain, kamu tak suka curhat masalah pribadi. Hanya ada sedikit orang yang bisa memahami kamu luar dalam. Ini untuk yang pilih nomor 1. Clear ya teman-teman?
Teman-teman ini memiliki sifat yang sangat ramah. Oke. Nah, ini bagi teman-teman pilih nomor 2. Kepribadian yang nomor 2 ini bagaimana? Lingkaran di atas segitiga. Nah, kamu orang yang percaya diri dan selalu berperilaku tenang. Diam-diam menghanyutkan nih kayaknya. Yang menandakan dirimu selalu berhati-hati dengan lingkungan di mana kamu berada. Kamu tidak berusaha menghindari pergaulan sosial, tapi juga tak mau terlalu dekat dengan lingkungan. Kepercayaan diri yang tinggi membuat kamu selalu bisa fokus saat bekerja. Sikap percaya diri ini juga yang membuat sosokmu terlihat karismatik dan banyak orang kagum padamu. Dan mungkin karena agak sulit didekati, mungkin membuat banyak orang penasaran padamu. Kamu paham benar bagaimana menempatkan prioritas. Dan oleh sebab itu, banyak orang bersedia mengikutimu sebagai pemimpin. Wah, ini tipe pemimpin ini yang pilih nomor 2 nih, luar biasa sekali. Applause untuk Anda. Nah, bagaimana dengan kepribadian nomor 3? Segitiga di dalam lingkaran. Ya, orang banyak mengandalkan kamu dalam berbagai keadaan. Itu karena kamu tidak segan menolong tanpa memikirkan konsekuensinya. Dengan kata lain, kamu bagaikan malaikat pelindung bagi orang-orang di dekatmu. Selain itu, kamu juga bisa jadi penasihat yang baik. Tak sedikit teman atau keluarga datang padamu untuk meminta saran atau sekedar curhat. Setia dan cerdas adalah sifat kamu yang paling menonjol. Keinginan kamu untuk menolong orang lain sebisa mungkin sebaiknya diimbangi juga dengan kepedulianmu pada diri sendiri. Tidak masalah menjadi sedikit egois untuk kepentingan sendiri, untuk menghindari selalu dimanfaatkan orang lain. Nah, teman-teman, tadi saya udah baca dominan nomor 3. Teman-teman harus wanti-wanti nih, karena terlalu baik nih ya. Baik dalam segala keadaan gitu. Jadinya sering dimanfaatin, ya. Teman-teman harus bisa memilih gitu ya. Nah, yang terakhir, nomor 4. Bagaimana kepribadian yang nomor 4? Lingkaran dan segitiga saling bersinggungan. Nah, pribadi yang ceria membuat kamu dilihat sebagai penyemangat orang-orang di sekitarmu. Saat orang lain bahagia dan sukses, kamu pun ikut senang. Karena sudah jadi bagian dari proses kesuksesan mereka. Pribadimu sangat positif. Jadi, mungkin tidak ada kata iri dalam kamus kehidupanmu. Bahkan kamu bisa membuat suasana yang sedih atau kelam menjadi lebih ceria. Wah, yang nomor 4 ini luar biasa sekali ya. Thank you teman-teman. Bagaimana kuisnya nih? Luar biasa? Apakah sesuai dengan kepribadian teman-teman? Teman-teman boleh komen di chat ya. Oke. Next saya mau lanjut sesi info lagi. Saya share screen dulu. Oke, nah kita ada acara Business Opportunity Sequence untuk hari Rabu. Ya, teman-teman segera undang teman-teman Anda, tetangga, siapapun. Ataupun lebih baik lagi kalau misalnya orang kenalan Anda itu adalah seorang guru. Ya, karena tema kita ini highlight-nya adalah guru itu emas, tapi gila itu brilian. Ya, karena dulunya Pak Huibing ini seperti itu, ya. Dan dia memiliki sesuatu yang mengubah hidupnya, yaitu 5%. Apa sih 5% itu? Nah, teman-teman kalau penasaran harus ajak rekrut ya, karena teman-teman juga pasti mendapatkan 5% ini. Oke, teman-teman, catat tanggal mainnya hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, live video on Zoom di waktu 19 waktu Indonesia Barat. Oke, dicatat. Catat lingkari kalendernya tanggal 6 BOS gitu, 7 PM. Saya biasa begitu, biar ingat karena saking banyak kegiatan nanti lupita gitu istilahnya ya. Oke, sebelum itu berarti ini hari Sabtu. Rabu kita ada acara Business Opportunity Sequence Mercy dengan pembicaranya Pak Huibing. Nah, Sabtu depan kita ada acara lagi ya. Yang ini How to be top sales during pandemic. Nah, testimoni ini dari Cipegi dari Royal Diamond dan juga Ko Fendi Royal Diamond. Ini dua orang yang sangat menginspirasi kita. Cipegi ini adalah wakil kepala cabang dan Ko Fendi adalah kepala cabang. Ya, mereka nih
top banget jualannya gitu. Jadi mereka akan berbagi tips and trik bagaimana jadi top sellers ya selama pandemi ini. Oke, catat juga tanggalnya, dilingkari di kalender Anda, Sabtu 9 Mei 2020. Ya, on time jam 14 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Oke, teman-teman. Saya nih pastinya ikut ya. BOS saya ikut, acara yang ini saya juga pasti ikut. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin berpesan, happy selling in this pandemic ya. Jadi kita harus happy jualan di masa pandemi ini. Jalankan 20 poin itu, jalankan misi 20 poin, komisi juga akan mengalir. Kita lihat tanggal 7 nanti komisi teman-teman itu berapa ya? Boleh share ke saya. Cie. Enggak, itu rahasia pribadi. Cukup tahu saja ya. Cukup diri Anda sendiri yang tahu, perusahaan dan Tuhan. Jadi fokus pada aktivitas produktif. Bedakan aktivitas positif dengan aktivitas produktif. Kalau belum mengerti perbedaannya, silakan hubungi leader Anda. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita adalah agen asuransi. Segalanya mungkin. Seperti Kotoni, tanggal 30 jadikan. Impossible itu jadikan possible. GNT, tanggal 30 masih kurang nih 200 juta. Bisa closing. Sudah ada buktinya. Ya, nah sebelumnya itu saya mau minta teman-teman hidupkan dulu video Anda karena saya akan foto, saya akan screen dulu untuk foto-foto. Nah, Henry sudah muncul, saya stop share dulu. Nah, hidupin video masing-masing ya, karena saya kalau mau hidupin satu-satu bengek juga, geng. Oke. Sebentar, saya mau ubah gallery view ke speaker view. Oke, rambutnya dibetulin dulu, teman-teman. Oke, senyumnya jempol. Jangan lupa jempol, teman-teman. Oke, ini ada 3 halaman. Jadi saya akan foto yang halaman pertama dulu ya. Oke, jangan gerak. Jempol, rambutnya dibagus. Saya juga belum bagus. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, tahan napas. Jangan tahan napas, nggak perlu tahan napas. Saya mau ini dulu. Nah, saya mulai halaman kedua. Halaman kedua ini Herni, Ansari, Wong Cui Hong, Jolly belum aktif, videonya Juli. Ibu Kristina Wijaya dari Padang, halo Ibu. Ini teman saya jalan-jalan waktu di kapal layar mewah itu ya, kapal pesiar mewah. Lawrence, Jessica, Pak Petrus, silahkan dihidupin dulu videonya. Ya, Ciria bagusin dulu rambutnya itu, sasaknya yang baguskan dulu. Oke, saya mulai foto ya teman-teman. Jempolnya mana? 1, mana Ciria? Nggak nampak nih, Ci. Udah, Ci? Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu. Oke. Saya akan mulai ke halaman ketiga. Oke, Ko Alung udah steady. Ansari, nggak nampak ini. Ci Agi. Tuti Lenien. Cindy Dewi. Tak hidupin video. Oke, jempolnya. Pak Agi. Oh, Pak Agi. Oh, Pak Agi itu laki-laki. Ya Allah, selama ini saya pikir wanita loh. Ya sudah, maafkan saya ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya nanti sesekali makan jalan di Medan saya ajak makan. Oke, jempolnya teman-teman. Koko William paling steady ini, paling putih dia. 1, 2, 3. Oke, Ansari manis sekali, lesung pipinya. Saya di Medan aja nggak pernah diajak makan. Lu jangan gitu ya. Kau tiap hari udah sagoli di lo, geng. Apa hak uang? Tapi teman-teman nggak boleh bernapas ya.